2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Mahdi Nusantara. Saya dari kelas Komunikasi Penyiaran Islam 1C. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Eksplorasi Jurnalisme tentang menyoal kode etik jurnalisme era disrupsi. Perkembangan teknologi dewasa ini telah menghadirkan era disrupsi bagi banyak aspek kehidupan. Salah satunya aspek komunikasi. Sekarang ini semakin banyak dijumpai informasi bohong dan fitnah ataupun hoaks. Selain itu, era disrupsi ini juga ditandai dengan meredupnya kehidupan bisnis media konversi atau biasa disebut sunset industry. Ekosistem media yang berubah karena ini menjadikan media konvensional harus bekerja keras untuk dapat bertahan. Kode etik jurnalistik menjadi andalan pengelola media konvensional di era disrupsi ini untuk melawan gempuran informasi melalui jurnalisme pribadi di media sosial. Setidaknya demikian yang diyakini oleh seorang narasumber dalam penelitian berjudul Monograf Esensi Kepemimpinan Jurnalisme Wanita di Media pada Era 4.0. Sunarto, Nurul, dan Amida 2020. Menurut narasumber di atas, dalam kondisi perkembangan teknologi yang luar biasa masif sekarang ini, media konvensional akan kalah bersaing dengan media baru semacam WhatsApp atau media sosial lain yang menjual kecepatan ataupun kedalaman informasi yang disajikan. Hal itu sebabkan para YouTuber sudah dapat melakukan itu semua sebagai jurnalis pribadi. Selain itu, seorang narasumber dalam posisi sebagai wakil pemimpin redaksi sebuah koran lokal terkait strategi yang dijalankan menghadapi era disrupsi ini mengungkapkan pula dan dipertanggungjawabkan. Kami beda dengan YouTuber yang mengais informasi dengan mengambil narasumber yang kontroversial. Kemudian mereka tidak diikat dengan kode etik. Ucap dari Sunarto, Nurul, dan Amida tahun 2020. Narasumber tersebut sangat menanamkan pada anak buahnya akan arti menggunakan kode etik sebagai senjata ampuh melawan jurnalisme pribadi yang dilakukan oleh para YouTuber dan penggiat media sosial yang lainnya. Bagi praktisi media, tampaknya kembali kepada kode etik profesi jurnalis dapat menjadi kunci strategi untuk mengatasi kompetisi yang meluasnya informasi hoaks di media sosial dalam era disrupsi sekarang ini. Terkait dengan gagasan tentang kode etik profesi, maka artikel ini mencoba untuk mengolaborasi gagasan tersebut. Kemudian media era disrupsi. Saat ini kita hidup dalam era revolusi industri 4.0. Era ini ditandai dengan perkembangan teknologi digital secara masif sehingga menumbuhkan disrupsi pada banyak aspek kehidupan. Industri media massa salah satunya terimbas disrupsi teknologi tersebut. Sekarang ini keberadaan media konvensional, surat kabar, majalah, televisi, radio, dan film beriringan dengan media baru, media sosial, media online. Menurut Steele 2014, teknologi untuk mengumpulkan, memproses, dan menyampaikan berita kemungkinan dinamis, tetapi selalu sering memproduksi liputan distortif dengan kualitas rendah dalam periode adaptasi intensif sekarang ini. Berpartisipasi dalam menciptakan dan pendistribusian produk jurnalisme, tetapi ada bahaya di sini. Ketika praktek jurnalisme itu tergantung secara intensif pada jaringan sosial dan algoritma. Untuk ini mengandalkan akurasi, adil, substansif, dan krusial dapat tergerus oleh penggunaan teknologi algoritma tersebut. Arti penting jurnalisme di era disrupsi. Dalam masa yang dipenuhi kezoliman, kelaziman, ketidakbenaran, kebutuhan akan jurnalisme berkualitas menjadi tidak terelakkan. Sebagaimana dilaporkan liputan6.com, Widya Jaya 2018, di Indonesia terdapat sekitar 47.000 media dengan porsi terbesar media daring, yaitu sebanyak 43.300 media dari jumlah media daring yang ada. Hanya 168 media yang telah data di Dewan Pers. Sisanya tidak. Sehingga masyarakat harus berhati-hati untuk mengonsumsi
berita, serta informasi dari media-media yang belum terverifikasi. Keberadaan jurnalisme sebagaimana dijelaskan oleh Bonsteel 2014 mempunyai peran khusus di masyarakat. Jurnalisme hadir untuk melayani kebutuhan publik, tidak seperti bisnis atau profesi yang lain. Jurnalisme mempunyai kewajiban untuk mendukung proses yang demokratis melalui informasi dan pendidikan. Jurnalisme mempunyai tanggung jawab untuk memberikan warga negara informasi yang bermakna akurat, sehingga mereka bisa mempunyai pemahaman yang lebih baik terkait isu-isu yang ada. Selain itu, agar mereka dapat menjalani dan membuat keputusan yang baik untuk kehidupan sehari-hari mereka serta melaksanakan secara efektif kewajiban mereka sebagai warga negara. Baik, cukup sekian penjelasan dari kode etik jurnalisme di era disrupsi ini. Saya Bintang Levi Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.